Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Salmana Parmadina dengan NIM 20.2133 dari kelas teknik sipil kelas 20A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan dan solusi 3 jurnal tentang BIM. Permasalahan jurnal pertama. Permasalahan yang sering terjadi konflik dan kesalahpahaman antar pihak terkait karena alur informasi yang kurang jelas dan tidak tercatat dengan baik. Engineering kurang detail dalam menjelaskan dan mendeskripsikan dan salah yang terjadi di lapang melalui gambar 3D atau 3 dimensi, terjadinya pengerjaan ulang dan keterlambatan waktu pelaksanaan pekerjaan karena masalah pelaksanaan baru diketahui setelah proyek berjalan, biaya yang membengkak dan mutu pekerjaan kurang baik. Solusinya, karena keberadaan BIM akan mengubah proses konstruksi pekerjaan, adanya kerjasama antar stakeholder yang secara efisien bertukar informasi, baik data maupun geometri, berkolaborasi dalam mengefisiensikan proses pembangunan atau konstruksi, kesalahan semakin sedikit, konstruksi semakin cepat, menghasilkan bangunan lebih mudah dioperasikan, serta dapat meminimalisir produksi limbah sekaligus mengeluarkan biaya yang lebih murah. Dengan demikian, kunci BIM tidak hanya ditekankan pada model 3 dimensi, akan tetapi bagaimana suatu informasi dikembangkan, dikelola, dibagi melalui kolaborasi yang lebih baik. BIM juga dapat dilihat sebagai platform perangkat lunak yang memungkinkan untuk mengkoordinasikan atau menggabungkan karya masing-masing menjadi satu model informasi bangunan berorientasi objek 3 dimensi dengan informasi yang melekat di dalamnya. Permasalahan jurnal kedua. Faktor permasalahan BIM memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat mengakibatkan perlunya kehati-hatian dalam melakukan generalisasi hasil temuan pertama. Responden sebagai narasumber penelitian ini masih terbatas pada mereka yang tergabung dalam BIM. Pada satu sisi, pemilihan ini lebih didasarkan pada pendekatan pragmatis, namun di sisi lain yang berpotensi meninggalkan persoalan belum terrepresentasinya persepsi mereka yang berasal dari institusi lainnya yang juga menjadi pemangku kepentingan dalam penerapan BIM. Wawancara untuk pengumpulan data dilakukan pada kurun waktu tertentu, sementara dalam praktik mungkin saja terjadi waktu tertentu, sementara dalam praktik mungkin menjadi perubahan-perubahan yang mengakibatkan hasil temuan menjadi kurang relevan. Solusinya, dalam solusi keterbatasan penelitian yang teridentifikasi juga masih banyak isu lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini. Beberapa isu tersebut antara lain adalah peran sektor publik dalam regulasi BIM, analisis benefit cost ratio dalam implementasi BIM pada proyek konstruksi di Indonesia, komponen pengukuran kinerja BIM yang menghasilkan sertifikasi keahlian BIM, pengukuran persyaratan informasi BIM yang berhak dimiliki oleh klien dan manajemen asetnya, perbandingan distribusi waktu proyek konstruksi yang menggunakan BIM yang tidak, studi kasus analisis konstruksi menggunakan BIM, dan pengerjaan BIM untuk mahasiswa teknik konstruksi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjut untuk menjawab isu-isu di atas dengan melibatkan responden yang permasalahan jurnal ketiga. Dalam permasalahan di lapangan dapat kita lihat terjadi permasalahan atau konflik baik dari perubahan desain atau terhadap perencanaan logistik. Karena permasalahan-permasalahan tersebut yang membuat terjadinya peningkatan biaya yang seharusnya tidak terjadi dan perbaikannya akan menyita waktu yang lama. Hal tersebut sangat disayangkan karena permasalahan-permasalahan yang timbul tersebut akan mengganggu proses aktivitas sebuah konstruksi. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep atau pendekatan dalam bidang konstruksi yang memudahkan mengatur berbagai hal agar dapat mengurangi permasalahan tersebut. Solusinya adalah BIM yang bertujuan membantu proses pengerjaan konstruksi di berbagai bidang. BIM dapat digunakan untuk menunjukkan segala siklus, dan BIM mempunyai tahapan konsep
Desain dalam bidang konstruksi salah satunya visualisasi desain yang lebih akurat, tingkat koreksi tinggi ketika membuat perubahan desain menghasilkan gambar 3D yang akurat dan konsisten di setiap tahap desain. Beberapa kolaborasi disiplin desain memudahkan pemeriksa terhadap desain memperkirakan biaya selama tahap desain dan meningkatkan efisien energi dan berkelanjutan. Dan ini daftar pusaka dari 3 jurnal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.